Halo sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi TOEFL kita dan kita bergeser sedikit pada sesi reading comprehension, di mana pada tas TOEFL ITP nanti sahabat-sahabat akan dites pada 3 kemampuan. Yang pertama ada listening section dengan jumlah soal 50 soal. Kemudian yang kedua ada structure atau grammar, nanti ada 40 soal. Kemudian yang terakhir adalah reading section, yaitu sesi reading dengan jumlah soal 50 soal. Dan di video kali ini kita akan membahas tips umum mengerjakan soal reading comprehension. Namun sebelum masuk kepada tips umum mengerjakan reading comprehension itu, mari kita bahas dulu berkenaan dengan reading comprehension ini. Reading comprehension section bertujuan menguji kemampuan kita dalam memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis teks mengenai berbagai macam topik. Jadi, reading section pada TOEFL ITP dimaksudkan untuk menguji kemampuan kita di dalam memahami, menafsirkan dan menganalisis sebuah bacaan mengenai berbagai macam topik ya. Bagian ini terdiri dari 4 sampai 6 teks. Jadi pada reading comprehension di tas TOEFL ITP itu nanti kita akan menemukan 4 sampai 6 teks dengan jumlah kira-kira 200 kata sampai dengan 450 kata setiap teksnya. Bergantung kepada seberapa banyak teks yang ada. Makin sedikit jumlah teksnya, maka pada masing-masing teks itu akan makin banyak jumlah katanya. Setiap teks biasanya diikuti oleh 7 sampai 12 pertanyaan ya. Jadi setiap teks itu biasanya memuat 7 sampai 12 pertanyaan. Jumlah soal untuk reading comprehension adalah 50 soal dengan durasi mengerjakannya selama 55 menit. Jadi teman-teman nanti, sahabat-sahabat nanti pada tes reading section pada TOEFL ITP, teman-teman akan disuguhkan 50 pertanyaan dengan durasi waktu untuk menjawab semua pertanyaan itu selama 55 menit. Kemudian topik dalam teks reading comprehension biasanya berkenaan dengan masalah-masalah akademik ya. Seperti apa? Seperti biologi, ya, geografi, fisika, sejarah Amerika, ekonomi, kesehatan, seni, geologi, astronomi, sosiologi, sastra, antropologi, arsitektur, dan lain-lain. Jadi teks di dalam reading section pada tas TOEFL ITP itu nanti teksnya adalah teks-teks akademik. Sekarang kita masuk kepada tips umum mengerjakan soal reading section pada tas TOEFL ITP. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan di dalam mengerjakan soal-soal reading sebagai berikut. Jadi kita perlu memahami cara atau tips mengerjakan soal reading section pada tes TOEFL ITP. Tips yang pertama atau strategi yang pertama, teks tidak perlu dibaca semua dari awal hingga akhir. Kenapa? Karena hal ini hanya akan membuang-buang waktu. Jadi teman-teman nanti ketika melaksanakan tes TOEFL ITP, kemudian masuk pada reading section, yang perlu teman-teman ingat, teman-teman tidak perlu membaca teks secara utuh, atau teks tidak perlu dibaca semuanya dari awal hingga akhir, karena jelas itu akan membuang-buang waktu. Mengingat waktu yang kita miliki hanya 55 menit ya, dengan jumlah soal 50 soal. Tips yang kedua, bacalah pertanyaan dahulu dan pahami maksudnya, kemudian baru cari jawabannya dalam teks. Jadi langkah paling pertama sebenarnya di dalam mengerjakan reading comprehension pada tas TOEFL ITP adalah membaca pertanyaannya dulu, kemudian baru mencari jawabannya dalam teks. Jadi di awal tadi kan disebutkan tidak perlu membaca teks dari awal hingga akhir. Yang perlu dilakukan pertama apa? Yaitu membaca soalnya,
baru kemudian cari jawabannya dalam teks. Bagaimana cara mencari jawaban dalam teks? Ini masuk kepada strategi yang ketiga atau tips yang ketiga, yaitu carilah keyword atau kata kunci pada pertanyaan. Keyword biasanya tidak sama persis dengan yang ada dalam teks, tetapi memiliki makna yang sama. Jadi tadi kan yang nomor 2 membaca pertanyaannya dulu, kemudian mencari jawabannya dalam teks. Bagaimana cara mencarinya? Masuk kepada tips yang ketiga, yaitu mencari keyword atau kata kunci pada pertanyaan itu, kemudian kata kuncinya itu dicocokkan pada teksnya. Keyword di dalam pertanyaan biasanya tidak sama persis dengan yang di teks, cuman memiliki makna yang sama. Yang dimaksud dengan tidak sama persis itu biasanya keywordnya, level kosakatanya berbeda dengan yang di teksnya. Nanti teman-teman akan melihat apa yang dimaksud dengan keyword yang tidak sama persis dengan yang di teks. Kemudian yang keempat, jangan berpikir terlalu lama pada kata atau frasa yang kita sendiri tidak tahu maksudnya. Cobalah menebak maksudnya sebab waktu kita sangat terbatas. Jadi sahabat-sahabat kalau sudah bingung, jangan terlalu fokus kepada yang membuat bingung tadi, sudah lewat saja, pas saja, mengingat waktunya hanya terbatas, yaitu 55 menit dengan 50 soal. Kita tinggalkan dulu yang sulit-sulit, kita cari yang mudah-mudah. Kalau perlu menebak ya silahkan tebak. Kemudian tips yang kelima, bacalah sekilas, amati kalimat pertama atau terakhir masing-masing paragraf. Jadi membaca scanning atau membaca skimming, membaca sekilas dengan mencari keywordnya saja ya. Biasanya ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir di masing-masing paragraf. Kemudian yang keenam, bacalah teks dengan cermat, tandai poin-poin utama. Cermat itu maksudnya bukan berarti membaca semuanya. Cermat itu maksudnya teman-teman perlu mencari keywordnya saja. Kemudian keyword itu dilingkari atau dikasih tanda khusus. Kemudian yang ketujuh, tips yang bisa kita pakai di dalam mengerjakan soal reading comprehension pada tes TOEFL ITP adalah jawablah semua pertanyaan. Jawaban yang salah tidak akan mengurangi skor. Jadi teman-teman ketika sudah mengerjakan yang mudah-mudah, tinggal tersisa yang sulit, maka yang sulit itu perlu dijawab juga. Mengingat di dalam tes TOEFL ITP, salah pun tidak mengurangi skor. Syukur-syukur kalau tebakan kita bisa benar. Kemudian yang ke-8, jika harus menebak, maka pilihlah jawaban B atau C. Ini tips paling akhir ya. Kalau sudah kepepet, perlu menebak, maka tebaklah jawaban B atau jawaban C. Cuman ini tidak direkomendasikan. Lebih baik tidak menebak, yaitu menjawab dengan jawaban yang pasti, dengan yakin bahwa jawaban kita adalah benar. Sekarang kita masuk kepada contoh reading comprehension pada tes TOEFL ITP. Di sini kami sudah memiliki contoh teksnya. Sebagaimana tadi, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah membaca pertanyaannya dulu, kemudian mencari keyword di pertanyaan itu, baru kemudian keywordnya tinggal dicocokkan pada teksnya. Jadi bayangkan kalau teman-teman membaca teks sepanjang ini, membaca teks yang panjang ini dari kata Robert sampai kata ini the world, bayangkan pertanyaannya kadang malah tidak mencakup semuanya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membaca pertanyaannya lebih dulu. Pertanyaan nomor 1, the passage describes theremin as a or an. Jadi pertanyaannya menanyakan tentang passage yang di atas ini menggambarkan theremin sebagai. Jadi di sini keywordnya ini sudah diwarnai hijau, kata theremin. Tinggal kita cari kata theremin di atas. Di sini kita dapat kata theremin di baris ke 5, 6, 7. Ada di baris ke-7 kata theremin. Paling akhir di sini kemudian ada titik. Berarti di awalnya apa? Di awal atau sebelum kata theremin, ternyata di sini sebelum kata theremin berbunyi early
electronic music instrument called the theremin. Jadi theremin ini adalah instrumen musik elektronik awal, kata early. Mari kita lihat, kita cocokkan. Di sini ada kata music instrument, electronic music instrument. Kita lihat jawaban alfa jelas salah. Jawaban bravo ada musical instrument, cuman di sini ada kata replicate the sound. Kemudian delta instrument of electronic tool. Di sini ada bravo, initial electronic music instrument. Jadi kata initial di sini, kata initial kita warnai hijau juga. Warna hijau. Ini sama dengan kata early. Ini yang dimaksud dengan keywordnya tidak sama. Initial bermakna awal, cuman di teksnya menggunakan kata early juga bermakna awal. Jadi kadangkala keyword di soal atau di pilihan jawaban tidak sama dengan yang di teks, cuman memiliki makna yang sama, hanya menggunakan level kosakata yang berbeda. Jadi jawaban yang benar pada soal yang pertama ini, the passage describes theremin as or as an or as a, adalah jawaban yang bravo. Jadi yang benar adalah jawaban yang bravo. Kita warna hijau semuanya. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah bravo. Pindah ke soal yang kedua. According to the passage, all of the following are true about the MOOC except. Pertanyaannya adalah, berdasarkan passage atau teks di atas, semua pernyataan berikut benar berkenaan dengan MOOC kecuali, menggunakan kata except. Kita lihat jawaban alfa atau jawaban A, it was invented by Robert Moog. Apakah ini benar? Kita lihat. Ya, Robert Moog was an American inventor who developed the Moog synthesizer. It was one of the first synthesizers to gain widespread use as musical instrument. Jadi jawaban yang alfa benar ya, bahwa ini ditemukan oleh Robert Moog ya. Jadi di awal sudah dinyatakan demikian. Robert Moog was an American inventor, penemu ya, penemu yang mengembangkan Moog synthesizer ini. Jawaban alfa sudah benar. Jawaban bravo, it was first introduced in 1964. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1964. Kita lihat ada keyword 64. Kita lihat di sini ada 64 juga ya. Moog introduce, nah ini sudah benar, introduce dengan kata 1964 kita temukan di teksnya. Di jawabannya juga demikian, introduce. Nah ini kita warna hijau sama. Oke. Berarti jawaban bravo benar. Jawaban yang Charlie, it's initiated new technology which was smaller and cheaper than previous machine. Ini yang menginisiatori teknologi baru yang lebih kecil dan lebih murah daripada mesin sebelumnya. Kita lihat apakah ada yang mendahului sebelum ini. Ada kata smaller, kita keywordnya tandai hijau, dengan kata cheaper, lebih murah, lebih kecil dan lebih murah. Kita lihat apakah ada smaller. Nah ini, which made it smaller. Nah ini, and cheaper than earlier. Ini earlier, kita tandai warna hijau, sama dengan previous. Nah, berarti jawaban Charlie juga benar. Kalau alfa, bravo, Charlie sudah benar, berarti jelas yang salah yang delta berkenaan dengan Moog ini. Jadi jawabannya adalah yang delta yang salah. Di sini kan true, kecuali. Nah, berarti ini. It was first synthesizer in the world. Ini tidak benar bahwa Moog ini bukan first synthesizer. Kenapa? Karena
ada mesin sebelumnya nih, earlier machine, berarti ada yang mendahului, maka yang benar memang yang delta. Terakhir, the pronoun its, paragraph 2 reverse to. Pronoun it pada paragraf kedua kembali ke, kita lihat paragraf kedua berarti yang di sini ya, kita lihat paragraf kedua ada kata its, yang di sini nih. Iya. Kembali, kita warnai warna merah saja. Kembali ke apa? It's di paragraf kedua ini. Di sini, the device represented a significant advance over previous electronic synthesizer because of its use of new semiconductor technology which made it smaller. Ini Moog introduced prototype Moog synthesizer at a convention in 1964. Di sini ya. Prototype Moog synthesizer. Nih. Jadi kembali ke ini its-nya. Kita lihat di jawabannya. Ya, jawabannya yang benar adalah yang Charlie. Ya, jawabannya yang Charlie, kita warnai hijau saja. Oke. Jadi kita dapat dari ini. Moog introduced prototype Moog synthesizer at a convention in 1964. The device ini kembali ke ini juga. Prototype Moog synthesizer. Jadi jawabannya yang Charlie. Kita ulang. Soal yang pertama jawabannya Bravo. Soal yang kedua jawabannya yang Delta. Soal yang ketiga jawabannya Charlie. Kalau teman-teman mengikuti tips atau strategi yang tadi, insya Allah sahabat-sahabat atau teman-teman lebih mudah dalam mengerjakan soal TOEFL Reading Comprehension pada TOEFL ITP. Itu saja barangkali untuk materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. See you next time.